Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pelajaran PJOK. Materi hari ini yaitu kebugaran jasmani yang sangat penting untuk kita semua. Kenapa sangat penting? Kita akan bahas nanti. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan materi bisa kalian pahami dan bermanfaat untuk kalian. Oke, tolong ketua kelas dipimpin berdoanya. Oke, cukup. Oke, kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Oke, setelah mempelajari materi bab ini, kalian diharapkan memiliki pengetahuan dan mampu mempraktikkan keterampilan latihan kebugaran jasmani, yaitu kekuatan, daya tahan, kelentukan, dan kelincahan di masa pandemi ini. Semoga virus corona cepat hilang dari negara kita. Amin. Oke, kebugaran jasmani. Ada yang sudah tahu apa itu kebugaran jasmani atau pengertian kebugaran jasmani? Pasti sudah ya, pasti kalian sudah sedikit membaca tentang materi bab ini. Pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan seseorang untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berlebih dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan aktivitas lainnya. Jadi jika kalian melakukan suatu aktivitas dan setelah itu mengalami kelelahan, sangat lelah, maka bisa dikatakan itu kalian kurang sehat atau kebugaran jasmaninya kurang. Namun sebaliknya, jika kebugaran jasmani atau kalian setelah melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas tidak mengalami kelelahan yang berlebih, maka kebugaran jasmani kalian baik. Oke, lanjut. Hal yang perlu diperhatikan dalam latihan kebugaran jasmani. Oke, apa saja yang perlu diperhatikan? Mari kita bahas. Untuk mencapai kebugaran jasmani yang baik, kalian perlu mengetahui beberapa hal berikut agar latihan yang dilakukan benar-benar bermanfaat untuk kalian. Yang pertama, jenis latihan, volume latihan, dan frekuensi latihan, dan yang terakhir intensitas latihan. Oke, kita bahas dari yang pertama, yaitu jenis latihan. Nah, jenis latihan disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Tapi untuk mendapatkan kesegaran fisik yang baik, komponen-komponen kesegaran jasmani harus dilatih secara seimbang. Nah, selain itu, pilihlah jenis latihan yang mudah dan murah. Contohnya apa? Contohnya
bisa jogging atau lari. Nah, itu tanpa perlu memerlukan biaya yang banyak. Atau jika malas lari bisa jalan kaki. Jalan kaki bisa dilakukan. Misalkan di masa pandemi ini ada yang tidak boleh keluar rumah karena di areanya, di wilayahnya sedang zona merah atau tidak boleh keluar rumah. Bisa dilakukan di depan rumah, di halaman rumah, atau di dalam rumah. Di dalam rumah pun bisa dilakukan. Mungkin bisa bolak-balik dari depan sampai dapur, bolak-balik berapa kali, itu bisa dilakukan. Oke, yang kedua, volume latihan. Nah, berlatih kesegaran jasmani. Selain atlet, kita bahas yang selain atlet ya, karena kalian sebagai peserta didik bukan atlet. Nah, yang diperlukan, waktu yang diperlukan untuk kalian minimal 20 menit. Nah, 20 menit itu tidak termasuk dengan pemanasan dan pendinginan. Jadi 20 menit itu waktu yang digunakan untuk latihan. Jika ada pemanasan, tambah pemanasan dan pendinginan, misalkan pemanasan 10 menit dan pendinginan 10 menit, berarti 40 menit. Atau pemanasan 5 menit, pendinginan 10 menit. Nah, kalian kalkulasi saja atau tambahkan saja. Intinya saat latihan minimal harus 20 menit. Oke, lanjut yang ketiga atau C, frekuensi latihan. Untuk mencapai kesegaran jasmani yang diinginkan, latihan sebaiknya lebih sering dilakukan. Latihan 5 kali seminggu pasti memberikan efek yang lebih baik daripada latihan 2 kali seminggu. Nah, untuk kalian cukup latihan 3 kali seminggu. Nah, itu cukup lah untuk kalian. 3 kali seminggu itu normalnya 3 kali seminggu. Jika mau ditambah latihannya 4 kali dalam seminggu boleh, atau 5 kali dalam seminggu boleh juga. Itu pasti memberikan hasil yang lebih baik ketimbang yang 3 kali seminggu. Oke, lanjut ke yang keempat, intensitas latihan. Intensitas latihan nih, untuk menentukan intensitas latihan, khususnya untuk mengembangkan daya tahan kardiovaskuler, dapat kita terapkan teori Katz dan Mildel. Nah, bagaimana itu teori Katz dan Mildel? Kita hitung dulu denyut nadi maksimal atau DNM. Rumusnya bagaimana? Nah, rumusnya DNM sama dengan 220 dikurangi umur kalian. Kita ambil contoh umur 13 tahun. Nah, umur 13 tahun kita gunakan rumus yang tadi, DNM sama dengan 220 dikurangin umur kalian, yaitu 220 dikurangi 13 sama dengan 207 denyut nadi per menit. Nah, jadi itu denyut nadi maksimal kalian 207 per menit ya, tidak lebih. Nah, setelah itu kita ukur tekanan intensitas latihannya. Nah, biar tidak berlebih, kita ukur intensitas latihannya. Untuk seorang atlet biasanya kita tidak bahas tentang atlet, kita bahas kalian karena
kalian adalah siswa. Jika untuk kalian yang pas adalah 70, atau untuk siswa 70 sampai 85% dari 100%. Nah, jadi persentasenya 70 sampai 85% untuk kalian. Dan lama latihannya adalah 20 sampai 30 menit, minimal 20 menit, maksimal 30 menit. Nah, ini 20 sampai 30 menit. Kita buat rumusnya, ukuran tekanan intensitas latihan. Nah, kita buat yang paling minimal. Rumusnya bagaimana? Rumusnya DNM sama dengan 220 dikurangi umur kalian. Tadi ini contohnya umur 13 dikali, kita gunakan yang paling rendah 70%. Kita coba, jadi DNM sama dengan 220 dikurangi 13 dikali 70/100, biar lebih mudah, sama dengan 145. Nah, ini denyut nadi per menit. Saat melakukan latihan, denyut nadi per menit 145. Oke, gimana? Sudah paham? Nanti kalian bisa coba sendiri di rumah ya. Kalian coba setelah pembelajaran ini. Kita lanjut. Kita ke konsep kekuatan dan daya tahan otot. Oke, konsep kekuatan dan daya tahan otot. Apa itu kekuatan otot? Ya, apa itu kekuatan otot? Kekuatan otot adalah kemampuan sekelompok otot melawan beban dalam suatu usaha. Misalnya, kemampuan otot lengan mengangkat kursi. Nah, mengangkat kursi hanya mungkin mengangkat dari bawah, diangkat ke atas, turunkan lagi, angkat lagi, turunkan lagi, begitu seterusnya. Nah, terus ciri latihan untuk kekuatan otot. Nah, ini biasanya latihannya menggunakan beban berat dengan pengulangan sedikit. Nah, ini kalau kekuatan otot menggunakan beban berat dengan pengulangan sedikit. Misalkan barbel, kita menggunakan barbel yang langsung berat tapi pengulangannya hanya sedikit. Terus sedangkan daya tahan otot adalah kemampuan sekelompok otot melakukan serangkaian kerja dalam waktu lama. Contohnya ialah misalnya kemampuan otot lengan dengan tungkai. Nah, ini yang dilakukan otot lengan dan tungkai untuk memindahkan kursi dari satu tempat ke tempat lain dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini mungkin memindahkan kursi dari belakang ke depan, dari dapur ke ruang tamu. Nah, ini berulang-ulang karena kursinya banyak, harus dipindahkan semua. Nah, ini contohnya begitu. Ciri latihannya, nah kalau ini beda dengan kekuatan otot. Nah, ini menggunakan beban yang ringan, lebih ringan, tapi pengulangannya banyak. Tadi kekuatan otot itu bebannya berat dan pengulangan sedikit, sedangkan daya tahan otot menggunakan beban yang ringan dan pengulangan banyak. Terus kita lihat takaran latihan untuk meningkatkan kekuatan daya tahan otot. Nah, takarannya yaitu diperlukan frekuensi latihan 3 kali per minggu, minimal 3 kali per minggu, dengan intensitas daya tahan 70% dan kekuatan 80%.
dikurangi 100%. Oke, lanjut. Konsep kelenturan persendian. Oke. Kelenturan persendian adalah kemampuan persendian untuk bergerak secara luas menurut bidang geraknya. Ciri latihan untuk kelenturan persendian yaitu gerak meregang persendian dan mengukur otot hingga batas tertentu dalam jangka waktu tertentu. Untuk takaran latihannya, takaran latihan itu frekuensi latihan dapat dilakukan setiap hari. Nah, ini boleh dilakukan setiap hari. Terus yang kedua, intensitas merupakan batas nyeri. Nah, jika sudah nyeri berarti sudah cukup. Artinya sudah cukup. Misalkan pada saat meregangkan persendian pasti akan terjadi reaksi tubuh berupa tegangan otot. Nah, oleh karena itu intensitas yang dianjurkan untuk kelenturan adalah pada saat atau pada batas akhir tegangan otot dan batas awal munculnya rasa nyeri. Jika sudah nyeri maka harus dihentikan. Oke, yang ketiga, durasi waktu yang diperlukan untuk peregangan tergantung pada ukuran persendian. Biasanya berkisar 4-30 detik dan dilakukan 1-3 kali pengulangan untuk setiap persendian. Nah, itu terus yang terakhir ialah konsep daya tahan paru-paru dan jantung. Nah, daya tahan paru-paru dan jantung adalah kemampuan fungsional paru dan jantung menyuplai oksigen untuk kerja otot dalam waktu yang lama. Nah, kualitas daya tahan paru dan jantung dinyatakan dengan VO2 max. Ciri latihan untuk daya tahan paru dan jantung yaitu melibatkan otot-otot besar. Model latihannya seperti berjalan dan berlari, gerakannya kontinu, ritmis, dan model latihannya seperti bersepeda atau jogging dengan kecepatan tertentu. Nah, ini bersepeda dan jogging dengan kecepatan tertentu. Nah, untuk olahraga permainan bagaimana? Nah, olahraga permainan contohnya voli, tenis, atau bulu tangkis ini kurang dianjurkan karena sifat gerakannya aerobik, yaitu gerakan yang dilakukan pada intensitas sedang. Untuk takaran latihannya yaitu frekuensi untuk mendapatkan kebugaran paru dan jantung. Latihan dilakukan secara teratur 3-5 kali per minggu. Yang kedua, intensitas 75-85% dari detak jantung maksimal. Nah, ini bisa dihitung seperti tadi yang pakai denyut nadi DNM, pakai rumus itu. Durasi setiap berlatih dilakukan selama 20-60 menit tanpa berhenti. Nah, ini dilakukan dalam waktu seperti itu tanpa berhenti ya. Oke. Bagaimana sampai di sini? Oke, kita cukupkan. Terima kasih. Oh iya, nanti jika ada pertanyaan boleh langsung japri ke Mister. Oke, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.